ya anak-anak setuju. Cuman ya memang gitu. Kalau gimana ya nyebut ini ya, memang antara ada yang kita pakai, ada yang enggak gitu loh, Ustadz Agus. Bukan seolah-olah walaupun dia itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sekalipun gitu loh. Walaupun itu siapa Albani juga gitu. Kalau memang bertentangan enggak kita pakai. Yang katanya Nah, ada apa yang di bulan puasa boleh itu tuh nggak membatalkan puasa itu enggak kita pakai gitu loh kalau bertentangan. nah Imam Al-Uzai ini ikut mana nih? Ikut apa nih? Apa jadi bahan referensinya gitu? Atau sesuatu yang fundamental itu dalam keyakinan teman-teman Wahabi itu apa yang jadi rujukannya? Mam, gimana Mam? Ya rujukannya itu satu, kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah. Itu aja sebenarnya itu. Al-Quran dan Sunnah. Nah, tolak ukurnya gimana tuh dengan pemahaman sendiri secara letter-letter Silakan, atau silakan memahami Ustadz dengan kaidah yang Abdul Rahman beri peringatan ini, beri pelajaran kepada Sang Imam. Silakan. jangan diberi pelajaran. Iya, kita sama-sama belajar ini. Tapi itu Itu bagus itu Gini, referensinya Ustadz Agus. sebetulnya Cuman ya gimana sama. ya dari awalnya memang nggak kita Salafi. terima itu tawasul kepada masalahnya kalau Umar kemarin waktu itu tidak kepada Nabi waktu pacaklik itu mungkin kita bisa terima gitu loh. Tawasul kepada orang yang sudah mati. Kalau kalau ulama salaf bisa diterima apa enggak Ustaz? Tak tunjukkan datanya. Ulama salaf, periode salaf bisa diterima apa enggak? Ustadz Imam, Afwan. Kalau yang dari sahabat ada nggak? Ulama salaf ditolak. bertabarruk Ini jadi di ditolak nih. kuburan orang soleh. Ini ulama ahli hadis Ustaz. Ahli hadis. Al-alamah. Diterima apa Al-arif enggak? billah, Kalau al-fuqaha. diterima tak bacakan. Kalau diterima tak bacakan. Ibnu Hibban, ulama ahli hadis Ibnu Hibban. Gimana Ustaz Gimana, Imam? Mam? Gimana, Mau Mam? enggak? Tinggal antum bacain aja riwayatnya nanti kita cek sama-sama gitu loh. Makasih. Ibnu Hibban dalam kitab As-Siqat, kalau tidak salah halaman 457. Qad zurtuhu miraron kasiratan qabrahu bisanabat wa ma hallat bi syiddatun fi waqti maqami bitus fazurtu qabra Ali bin Musa ar-Ridha salawatullah ala jaddihi wa alaih wa da'autullaha izalataha anni illa ustujibali wa zalat antil kasyiddah. Jadi Ibnu Hibban ketika ada ditus, ketika mengalami kesulitan, beliau mendatangi kuburnya Ali bin Musa ar-Ridha. Kemudian dia berdoa kepada Allah dan ternyata doanya dikabulkan oleh Allah. Wa zalat anni tilka syiddah. Jadi kalau merasa ada kesulitan, beliau Ibnu Hibban mendatangi kuburnya Ali bin Musa ar-Ridha. Ini dalam kitab As-Siqat, dan Ibnu Hibban lahir kalau tidak salah tahun 270 Hijriah, termasuk ulama salaf. Terima kasih. Ustaz Abu. Apakah Ibnu Hibban tidak ngerti hadis? Ribuan hadis yang dihafal. Kalau kita kalau tidak pakai laptop tidak bisa. Betul Ustaz? Betul. Ustaz Abu, Ustaz Abu.
dilanjutkan lagi tuh redaksinya. Kalau beliau setiap datang ke situ, ke makam itu, insya Allah setelah itu dapat itu, masalahnya bisa terselesaikan. Lanjutkan Iya, lagi betul. redaksinya, lanjutkan lagi redaksinya biar imam tahu gitu gimana tuh. Anu Ustaz, saya HP-nya satu, ini saya catat cuman sampai sini. HP-nya saya cuman satu Ustaz. Assalamualaikum semuanya saudara. Waalaikumsalam. Monggo yang lain diteruskan Ustaz. Imam, imam, Menarik ini soal-soal tidak usah ini. gini mam, misalkan ini kan Ustaz Popet. Ibnu Hibban itu mau digabung nih, misalkan Albani gitu kan, Syekh Fauzan, digabung 30 kepala ini, 30 kepala nih, Albani gitu kan, Syekh Fauzan dan teman-temannya itu, untuk dibandingkan dengan ilmunya Ibnu Hibban itu belum cukup itu mam. Itu ilmunya Ibnu Hibban itu gimana tuh? Coba aja baca literasinya beliau, biografinya beliau bagaimana tuh. Gitu. Ini beliau tawassul gitu. Gimana tuh, mam? Ini mam, diprotes mam. Dibantah mam. Untuk mendatangkan kan Imam Ibnu Hibban ya. Iya, Ya. Ibnu Hibban ini. Ya, sedangkan sahabat Umar itu enggak seperti itu loh pemahamannya. Datang kepada paman Nabi Ibnu Abbas itu, dia datang langsung hujan turun, minta doa kepada Ibnu Abbas. Kenapa enggak datang ke kubur Nabi gitu loh? Imam, Jadi kan mau suka-sukanya kontradiksi. dia lah, Imam. Suka-sukanya dia mau datang ke Ibnu Abbas, mau kemana pun suka-sukanya dia. Wong dia yang milih malah Nah, kamu sok-sokan. justru perkataan antum Loh, enggak ilmiah. misalnya gitu saya loh. begini loh, misalnya ada dua kiai ya, ada dua kiai. Satunya misalnya namanya ini siapa ya di sini? Kiai Kafi, satunya lagi Ustadz JLC misalnya. Lah saya mau minta doanya sama Ustadz JLC, bukan ke Kiai Kafi. Itu kan pilihan saya. Malah sampai ngatur-ngatur Kalau gimana sih? orang itu masih hidup, Mam, Loh. masalah buat lo, mam. Masalah buat Imam, lo. kalau saya milihnya orangnya yang hidup atau orangnya yang meninggal itu pilihan siapa? Ya pilihan saya, pribadi saya. Bukan berarti ketika seandainya saya memilih orang yang sudah meninggal, misalnya saya bertawasul, ya ada kekasih Allah, wali Allah, ulama, ya saya bertawasul pada kuburnya. Kemudian saya milih ke makamnya dia. Kemudian sampean buat hukum gitu di situ dengan nggak boleh tawasul selain kepada orang yang meninggal misalnya gitu. Karena saya itu misalnya saya itu datangi kuburan, tawasulnya ke situ. Nggak bisa gitu sampean itu ngambil hukum. Itu salah itu. Ya ini kan suka-sukanya dia. pemahaman pilihan. Ana. Ini kan Iya pemahaman karena Ana. pemahaman kamu itu salah, Imam. Enggak bisa salah. Orang itu kan punya bisa salah. masing-masing punya data gitu loh. Mana Nggak bisa datanya? nyalahin kan udah Datanya betul mana? tadi. Datanya mana? Dalam kitab apa? Kalau tawasul itu Salah orang enggak sudah meninggal itu sesuai dengan salah itu gimana? kesepahaman antum salahin, antum sesatin ini teman-teman Aswaja ini. Nah, framing lagi. Berbeda pasti selalu Beginilah. begitu. Memang kenyataannya, jujurlah antum. Beginilah kapasitas antum ya, framing. Giliran kalah bicara framing, dimintain data framing. Ya, kayak gini lah. Mam, apa begini, 100 nih otaknya Albani lawan Ibnu Hibban itu masih nggak level, mam. Masih nggak level itu. Itu gimana itu kecerdasannya? Baca biografinya. Itu baru bisa menilai. Jangan langsung menilai tanpa membaca. Makanya saya sering mengatakan begini. Salah satu karomah daripada teman-teman Wahabi itu mampu mengetahui kesimpulan isi kitab tanpa membaca. Gitu. Jadi dia belum baca tuh isi kitab itu. Iya, betul loh. Karomahnya itu luar biasa memang. Jadi bisa menyimpulkan isi kitab itu kemana tanpa dia baca. Itu ngerinya tuh. Ngeri itu. Memang karomah ini belum pernah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini belum pernah punya karomah seperti itu, mam. Ini cuman umat-umat Wahabi yang punya ini, mam. Boleh nanya sama Imam Ustadz? Monggo nanya itu. Mumpung masih ada orangnya. Ya Takbir. akhi. Ya akhi Imam. Ya akhi Kenapa fillah. Ustaz? Nah, kenapa Ustaz? Tafadhol.
Kira-kira menurut jenengan Ibnu Hibban itu sesat apa enggak? Ana punya statement ulama itu bisa benar, bisa salah, Ustadz. Enggak maksum. Ya betul. Ditanya. Anda secara penilaian tohirnya menurut Anda sesat enggak, termasuk ahlul bid'ah enggak, karena bertabarruk. Menyembah kubur itu kan, gitu kan, Mam? Iya, di kuburnya Ali bin Musa Ar-Ridha itu. Bukan Musa Al-Kazim. Ar-Ridha ya? Musa Ar-Ridha. Ar-Ridha. Gimana? Kalau mohon maaf, akhi imam, mohon maaf, kalau Ibnu Hibban bisa salah, apalagi antum. Betul Ustaz? Betul sekali, Ustaz, betul. Nah, lantas itu begini Ustadz, apa kapasitas si imam ini ya untuk menilai suatu ulama salah atau benar? Emangnya beliau punya kapasitas itu menentukan ulama ini salah misalnya, ulama ini benar tanpa ada datanya gitu? Oh nggak bisa imam ini. Itu tadi, Bib, yang Anda bilang, beliau ini karomahnya salah satunya itu bisa menilai orang tanpa membaca biografinya gitu. Itu karomah-karomah yang dimiliki gitu. Bisa mengetahui isi kitab tanpa membaca kitab gitu kan. Ngeri nih karomahnya. Itu karomahnya luar biasa itu. Itu sebenarnya bukan lebih karomah, heran. itu ihanah, itu bahaya nanti. Yang lebih heran lagi itu fatwanya Ibnu Taimiyah tidak usawab diperbolehkan. Dari kaum-kaumnya seperti fatwa-fatwanya siapa itu? Jadi Jawas, terus ustadz-ustadz yang lain. Dia terima, cuman fatwa-fatwa orang-orang seperti apa itu. Kan heran itu kan. Afwan Ustaz, ana mau turun Ustaz. Indonesia sama Vietnam mau mulai Ustaz. Afwan. Oh, udah mulai belum nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.